Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh memiliki hati yang bernyala-nyala akan Dia, dan menyerukan namanya yang mulia dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama pagi ini. Terima kasih kami boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan membuatmu tersenyum bangga. Tuhan, terima kasih kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk berdoa, bernyanyi bagimu, duduk di bawah kakimu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Kami masih memiliki nafas yang sempurna. Terima kasih untuk keberadaanmu di sini pada pagi hari ini. Tuhan, lihat hati kami, Tuhan. Hati kami yang sungguh-sungguh rindu. Tambah dan tambahkan lagi kerinduan kami setiap harinya. Biarkan hati kami bernyala-nyala dan semangat untuk selalu mencari Engkau. Biar kami semakin beriman di dalam-Mu. Kami mau mulai saat teduh pada pagi hari ini, Tuhan, beracaralah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami. Selamat pagi teman-teman, mari kita satukan hati kita mau doa saat teduh. Selamat pagi ya Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa karena pagi hari ini Engkau masih mempertemukan kami untuk kami boleh mengikuti saat teduh bersama. Bapa, kiranya Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Engkau persiapkan hati kami sehingga kami boleh betul-betul dapat memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Engkau berkati semua peralatan elektronik yang kami pakai dan juga jaringan internet, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah dari awal hingga akhir. Kami mau satukan hati kami untuk menyiapkan hati kami dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku semua. Mari kita bersama-sama di pagi ini. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan baru di pagi ini. Maka kita akan angkat pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Dia yang selalu ada di dalam hidup kita. Dengan apapun ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kan ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu yang terkasih, kita terus angkat pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Dia yang selalu memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Bapa yang selalu memberikan kekuatan yang terus-menerus Kau tambahkan kepada kami. Saat ini Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau buka hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat kami masing-masing. Biarlah Dia mengurapi kami satu persatu. Dan biarkan kami boleh merasakan hadirat-Mu pada saat ini, Bapa. Kami percaya Engkau akan bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan memberikan hati yang baru bagi kami. Engkau yang akan mengubah hati kami. Inilah kami, Bapa, anak-anak-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi kami. Berhembuslah Roh Kudus di hati kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru.
penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di Kami naikkan pujian, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ialah maranio ialah maranio terpuji Engkau, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, ialah Engkau Allah yang kudus. Terpuji nama-Mu, terpuji Engkau. Terpuji nama-Mu ya Allah. Ialah maranio sentere kalalala. Sentere kalalala. Ialah maranio sentere kalalala. Ya maranio sentere kalalala. Ya karane sentere kalalala. Ya maranio sentere kalalala. Ya karane sentere kalalala. Ya karane sentere Mari kita hening di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi yang baru ini. Tuhan, pakai anak-Mu Feni. Jamahlah dia, Tuhan. Hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Mampukan kami memiliki telinga seorang murid. Kami mau mendengar-Mu, Tuhan. Amin.
Selamat pagi sahabat terkasih. Saya mau membawakan renungan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih sama-sama bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, pribadi lepas pribadi. Bukalah telinga, hati dan pikiran kami Tuhan. Kami membiarkan Engkau bekerja bebas pada pagi hari ini. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Pada perikop pada pagi hari ini, kita semua tahu setelah Tuhan Yesus wafat, para murid-muridnya tercerai-berai. Di sini saya mau fokus kepada dua orang murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus, di mana mereka sedang menceritakan kegundahannya, kekecewaannya karena wafatnya Sang Mesias, pribadi yang diharapkan akan membebaskan bangsanya. Di saat mereka menceritakan kegundahannya, disitulah Tuhan Yesus hadir untuk mendengarkan kegundahan mereka, menemani mereka, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mau membuka pikiran mereka. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan pemecahan roti,
di mana kita percaya di saat ada perjamuan pemecahan roti, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, dan para muridnya menjadi alat-alat anggota tubuhnya. Di sini saya juga mau menceritakan apa yang dua orang murid ini ceritakan ketika mereka menjumpai secara pribadi dengan Yesus dan mengenal bahwa Sang Guru telah bangkit. Mereka pada akhirnya tidak kembali ke Emmaus, tapi mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul bersama 11 orang murid Tuhan Yesus. Di situ mereka menceritakan tentang pengalaman pribadinya, perjumpaan pribadinya bersama Sang Guru. Ketika mereka meneguhkan, menceritakan pengalaman pribadinya, di situ Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus meneguhkan para murid-muridnya, memberikan penghiburan kepada murid-muridnya yang mereka pada saat itu sudah hilang pengharapan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa anak manusia harus menderita dan pada akhirnya bangkit pada hari ketiga. Mereka semuanya lupa akan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus yang hadir saat itu, Dia rela menunjukkan pribadinya. Dia Sang Allah, Sang Tuhan mau merendahkan dirinya, menunjukkan dirinya, menunjukkan luka pada tangan dan kakinya untuk meneguhkan mereka bahwa inilah aku. Tuhan Yesus tahu keterbatasan kita, para murid-muridnya. Kita ini terbatas, hanya terbatas pada melihat fisik. Kita tidak langsung percaya ketika kita hanya mendengar. Kita harus melihat, menyaksikan sendiri, baru setelah itu percaya. Demikian juga dengan para murid-muridnya. Di saat Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, para murid-muridnya masih begitu heran. Mereka girang, tetapi mereka belum yakin. Tuhan Yesus mengerti akan itu. Sehingga Tuhan Yesus meminta roti, meminta ikan goreng untuk memakannya. Menunjukkan kepada murid bahwa inilah aku, ini aku ini nyata. Dan di saat itulah para murid-muridnya diteguhkan. Dan pada saat itu juga ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus memberikan pengertian yang baru kepada mereka, yang tadinya mereka tidak bisa mengerti akan isi kitab suci. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya. Dia menunjukkan kuasa-Nya yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka karena Tuhan mau mereka semua akan menjadi saksinya, menjadi pewarta-pewartanya, mewartakan kepada dunia bahwa kerajaan surga sudah dekat. Semua harus bertobat. Tuhan Yesus tidak marah akan kelemahan kita. Justru Tuhan Yesus mau memulihkan kita. Bagaimana dengan kita sendiri yang ada di sini? Kita sendiri yang ada di sini, kita percaya bahwa kita pribadi lepas pribadi menjumpai pribadi Yesus. Kita mau seperti murid Emmaus yang dalam perjalanan Emmaus itu. Kita mau apa yang telah kita alami,
kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita mau menceritakannya kepada teman-teman kita, terutama teman-teman kita yang ada di dalam satu komunitas ini. Kita tidak bisa sendiri, saudara-saudara. Tuhan menciptakan kita, anggota-anggota tubuhnya, untuk saling memperlengkapi satu sama lain. Karena kita, ketika kita berkumpul, kita bertemu bersama-sama, menceritakan kasih-Nya, menceritakan cinta kasih-Nya, mendiskusikan surat cintanya. Disitulah Tuhan Yesus akan hadir, memulihkan hati kita satu persatu. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan. Mari teman-teman, kita tidak akan fokus, kita tidak mau fokus dengan pribadi keperluan kita sendiri. Tapi kita mau menjadi perpanjangan kasih-Nya. Kita mau mewartakan kasih-Nya, bahwa Dia telah bangkit, bahwa Dia Allah yang Maha Kasih dan Pengampun, apapun latar belakang kita. Kita bisa melihat bahwa Yesus ingin mempertobatkan orang-orang yang di Yerusalem. Kita tahu sendiri bagaimana mereka menolak Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mau memulihkan mereka terlebih dahulu. Demikian kita juga, para murid-muridnya, murid kesayangannya. Kita mau menjadi perpanjangan kasih-Nya, menjadi mewartakan Injil-Nya, mewartakan kabar gembiranya. Bahwa ada pengharapan, ada kehidupan baru ketika kita bersama Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita yang setiap pagi, saat ini, setiap hari mendengarkan firman-Nya, kita percaya Tuhan Yesus hadir saat ini bersama kita. Dan kita mau mewartakan kasih-Nya, menceritakan kasih-Nya kepada kita, kepada teman-teman, kepada keluarga kita, terutama kepada teman-teman di komunitas kita. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, pasti ada pemulihan, ada sesuatu yang baru. Saya mau mengakhiri renungan saya ini dengan ayat Ibrani bab 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur Tuhan terus menguatkan kita dengan firman-firman-Nya. Ia juga mengutus kita untuk menjadi kekuatan, untuk membawa penghiburan bagi sahabat-sahabat kita. Karena di dalam Yesus selalu ada harapan baru. Tuhan Yesus, terima kasih, dan bantulah kami untuk terus siap menjadi pewarta-pewarta yang Kau kirimkan, membawa kabar baik, membawa pengharapan dan juga penghiburan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati datang kepadamu. Kami mau berdoa untuk komunitas pemurnian hati ini. Khususnya kami berdoa untuk pembimbing kami, Ibu Vila dan Pak Paulus. Kiranya
terus memperlengkapi mereka dengan senjata-senjata yang mereka perlukan untuk terus membawa kami semakin dekat kepadamu. Membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Berkati juga kami Tuhan dengan rahmat dan berkat yang kami perlukan, agar kami semakin berani mewartakan kasih-Mu kepada setiap orang yang Kau kirimkan dalam hidup kami. Bapa, secara khusus kami mau berdoa pagi ini untuk Pak Paulus yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Engkau Tuhan memulihkan Pak Paulus, sehingga bisa terus melayani-Mu, membawa berkat-berkat yang Kau berikan melalui dia. Dan Tuhan, kami mau satukan doa kami dengan doa komunitas pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap untuk foto bersama. Mari Bapak Ibu kita bersiap untuk berfoto bersama. Ini ada 3 slide. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Perlahan. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan memberkati.